Di Junaidi Rahbini, bergabung juga Burhanuddin Muhtadi melalui sambungan telepon, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Pak Didi, sampai sekarang ini kan koalisi masih sangat cair. Yang sudah terbentuk adalah koalisi perubahan untuk persatuan, kemudian koalisi Indonesia di mana ada Gerindra dan juga PKB, kemudian koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, dan kemudian ada koalisi PD Perjuangan dengan P3. Masih ada Golkar, PAN yang belum menentukan kemana arah koalisi mereka. Apakah ini masih saling melihat untuk bisa membekukan koalisi ini akhirnya bisa fix atau terbentuk, melihat dulu cawapresnya? Anda melihatnya begitu? Ya Mbak Cindy, sebenarnya dari segi kalkulasi persentase untuk bisa mencalonkan presiden, potensinya 4 ya. PDIP, Koalisi Perubahan dan Gerindra, termasuk KIB. Tapi KIB sudah bubar. PDIP sudah P3 sudah masuk ke PDIP. Ya. Golkar dan PAN sebenarnya dijajaki dalam diskursus untuk membentuk poros keempat. Untuk apa? Golkar berpikiran bahwa kalau ada calon presiden dari partainya, maka mesin partai akan hidup. Tapi ini bubar juga karena PAN tidak mau. Ya. Jadi potensi sekarang tinggal 3. Dan 3 itu masih juga bingung ya. PDIP sedang menunggu dari partai lain. Kemudian Prabowo juga sedang menunggu. Tapi yang paling penting juga koalisi perubahan itu juga sedang menunggu cawapresnya. Dan cawapres ini, bakal calon wapres ini sangat penting. Sebab apabila tidak, ini bisa bubar juga, bisa menjadi masalah internal. Sebab Demokrat kan punya kepentingan ya, tokohnya ya, apalagi Presiden SBY punya kader namanya AHY. Apabila tidak diakomodasi, maka itu jadi faktor penting untuk menentukan terus atau tidak berkoalisi. Walaupun koalisi itu menimbang apakah perlu calon dari dalam atau perlu menang, kan pertimbangannya itu. Sementara menang gitu. Tapi sejauh ini menurut Anda akan menjadi 3 koalisi saja ya Pak? 3 poros koalisi saja? Sementara ini 3 ya. Tetapi apabila koalisi perubahan itu ada masalah, maka akan jadi masalah juga ya. Sementara 3. Dan 3 itu sudah relatif kuat ya. Hanya sekarang bukan terganggu, sekarang sudah mulai melayang lagi ketika ada komunikasi ya anggota dari koalisi perubahan ke partai-partai lain ya. Baik, Mas Dan Burhan, dalam politik bisa berubah ya, dengan cepat ya. Semua bisa berubah. Mas Burhan, kalau menurut Anda apakah koalisi ini masih menunggu penentuan cawapres dari masing-masing partai politik yang sudah mengusung capresnya sendiri? Mas Burhan? Ya, siap. Gimana? Mas Burhan, jadi apakah nanti cawapresnya akan menjadi penentu koalisi menuju ke Pilpres nanti atau ada penentu lainnya? Penentu koalisi ada beberapa hal. Yang pertama adalah cawapres. Tetapi cawapres bukan satu-satunya power sharing. Power sharing berikutnya adalah susunan kabinet. Berapa partai yang akan mendapatkan janji porsi kementerian kalau misalnya capres-cawapres yang mereka usung menang. Nah, selain power sharing tadi, tentu potensi kemenangan. Jadi kalau misalnya satu capres dianggap punya potensi kemenangan, maka itu juga akan menjadi perekat koalisi. Karena siapapun, terutama partai politik, ingin menjadi bagian dari pemenang. Nah, inilah yang disebut dengan istilah bandwagon effect. Dan terakhir, penentu koalisi adalah waktu. Time is ticking, tinggal 4 bulan sebelum proses pendaftaran. Pada akhirnya, partai politik harus menentukan ke arah mana mereka harus berkoalisi. Karena kalau mereka tidak ikut mengusung, mereka dilarang ikut pemilu 2029. Jadi kapan kira-kira nih koalisi akan fit? Kalau Pak Didi kan memperkirakan akan 3, itu juga akan akan kuat. Tapi masih ada Golkar, masih ada PAN yang belum menentukan dia akan berkoalisi kemana. Kapan itu akan segera kita lihat bentuk koalisi yang sudah kuat atau kokoh? Sejauh ini tarik-menariknya kan masih terkait dengan posisi cawapres ya.
Dan untuk itu masih ada 4 bulan sampai tanggal 19 Oktober proses pendaftaran hingga awal November. Jadi sebelum ada cawapres, saya kira tarik-menarik berkaitan dengan peta koalisi masih sangat cair. Jadi bagaimanapun cawapres adalah signature koalisi yang kedua, perekat koalisi yang kedua setelah capres. Nah, per hari ini ada 3 capres dan partai yang belum menentukan koalisi pada umumnya masih tawar-menawar berkaitan dengan cawapres yang mereka tawarkan. Golkar tentu menawarkan Erlangga, kemudian PAN menawarkan Erick Thohir, kemudian ada seperti PKB yang sampai sekarang juga masih menggantung koalisinya dengan Gerindra karena masih berharap ketua umumnya Gus Muhaimin dipinang sebagai cawapresnya Prabowo. Nah, kalau misalnya peta cawapresnya berubah, bisa jadi mereka akan masuk pada ukuran yang kedua, yaitu memilih capres yang dianggap potensial menang. Nah, itu yang tadi saya sebut sebagai bandwagon effect. Jadi meskipun cawapres nggak dapet, tapi kalau capresnya yang mereka usung punya potensi menang, mereka masih berharap power sharing di tingkat berapa menteri yang mereka akan dapatkan. Oke. Nanti masih bisa berubah ya untuk koalisi jika nanti cawapresnya ditentukan. Baik, Pak Didi. Tambahan ya. Jadi tambahan sedikit ya, capres-capres ini kan elektabilitasnya masih turun naik dan bisa berubah sangat cepat ke depan ya. Kemudian elektabilitas dari cawapres secara nasional itu tidak terlalu penting. Ya, kenapa? Karena capres ingin mengambil suara di kantong-kantong besar yang nanti bisa ditarik oleh cawapresnya. Ya, sebagai contoh Gubernur Jawa Barat ya, itu pengambil kantong besar di Jawa Barat. Atau Gubernur Jatim pengambil suara terbesar di Jawa Timur. Ya, jadi yang elektabilitas di survei-survei cawapres itu ya yang rendah tingginya itu nomor 2, tidak terlalu penting. Tetapi yang penting seperti JK mengambil suara Timur di masa yang lalu. Gitu. Ya. Baik, Pak Didi, lalu bagaimana dengan pertimbangan kapasitas penentuan bacawa pres? Apakah dari background politik dan ekonomi juga menjadi pertimbangan? Analisa Anda soal ini? Tidak, jadi cawapres ini ya, misalnya koalisi perubahan, itu kan sekarang bingung antara menentukan calon dari dalam dan calon dari luar yang menentukan potensi kemenangan. Sekarang ini kan ada survei yang akademis ya. Ya, dan akademis, ada survei yang politis. Saya pengalaman di Filipina ya, memantau ada puluhan survei. Itu yang kredibel cuma 2 atau 3 ya. Nah, itu biasanya nanti di publik ada juga yang dipegang sendiri. Sehingga nanti akan ditentukan ya cawapres itu yang menentukan kemenangan. Ya. Sebagai contoh misalnya Jokowi tidak mengambil JK di masa lalu, suara Timur hilang. Kemungkinan Prabowo menang di waktu lalu karena menangnya sedikit sekali. Dan itu tetap penting ya. Nah, sementara koalisi perubahan itu sedang bingung dengan apakah menentukan AHY karena itu penting bagi Demokrat sebagai anggota koalisi atau menentukan yang terbaik sambil menunggu. Tapi masa menunggu itu kritis, bisa bubar ya. Ingat nggak Pak Burhan, Golkar ya nggak, suara terbesar di waktu yang lalu, tiba-tiba nggak dapat sama sekali, hilang. Itu bisa terjadi, tergelincir seperti itu dan bisa jadi 2. Oke. Baik, jadi beberapa bulan ke depan menjelang tahapan pendaftaran di KPU masih ada manuver-manuver politik yang akan terjadi, Pak Didi? Iya, manuvernya sekarang ini ya pacaran ya. Pacaran ya antara satu dan yang lain. Tapi juga ada indikasi saling menggergaji karena ini politik dan kekuasaan ya. Jadi selain faktor KPU yang independen, ini tidak independen ya. Ada faktor kekuasaan ikut terlibat ya, ada faktor macam-macam indikasi power besar dan itu harus diawasi. Sebaiknya seindependen mungkin, sebab kalau tidak kembali ke orde baru lagi ya, memobilisasi Babinsa, militer, intel dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang negara barat pun itu tergelincir ya. Ada bandit seperti Wagner di negara modern seperti Rusia kan. Indonesia bisa tergelincir menjadi penguasa bandit ya. Oke, Pak Didi. Diawasi betul ya. Untuk momen menunggu nanti sampai ke tahap pendaftaran KPU, siapa yang paling diuntungkan dan akan dimanfaatkan seperti apa?
Nah itu semuanya akan saling menunggu dan akan menemukan cawapres yang terbaik. Sebab saya menganggap bahwa elektabilitasnya akan naik turun. Dan sekarang sudah misalnya ada serbuan kampanye negatif terhadap Prabowo ya, dari itu sudah mulai sekarang, sudah sangat kencang sekali karena arah dari kekuasaan sekarang sudah yang ya di bawah arus kan. Ya. Itu sudah mulai terlihat, terasa, dan kemudian ada kampanye negatif mulai. Ya, pacarannya itu sudah mulai terganggu dengan keris empu gandring. Baik, Mas Burhan, dengan pertanyaan yang sama, masa-masa menunggu menuju tahapan pemilu berikutnya, manuver seperti apa dan siapa yang akan diuntungkan, apa yang dimanfaatkan? Singkat saja, Mas Burhan. Ya tentu masing-masing pihak kan melakukan manuver, sesuatu yang lumrah dan wajar ya. Apalagi dalam pesta elektoral. Yang penting kan tidak melakukan black campaign. Nah, sebenarnya pesta elektoral kita terlalu cepat datangnya. Jangan lupa, proses pendaftaran itu masih 4 bulanan. Sementara kita terlalu memaksa partai-partai untuk segera memutuskan siapa capres-cawapres mereka. Per hari ini, kalau kita bandingkan dengan 2014-2019, itu relatif lebih cepat loh proses menuju 2024. Sejak Agustus sudah ada keputusan koalisi dari Gerindra dan PKB. Kemudian per Oktober tanggal 3 sudah ada deklarasi capres oleh Partai Nasdem terhadap Anies Baswedan. Kemudian Ganjar Pranowo yang awalnya diprediksi akan dideklarasikan di hari ulang tahun atau hari haulnya Bung Karno, ternyata sudah diputuskan tanggal 21 April. Jadi praktis sebenarnya capresnya sudah definitif. Bahkan ketika pemilunya masih setahun lebih ya sebelum pemilu. Jadi sekarang tinggal cawapresnya kan. Nah cawapresnya kan masih ada 4 bulan. Jadi menurut saya biarkan proses tarik-menarik di internal partai tadi. Kalau menurut saya sih kita dorong mereka untuk segera memutuskan berdasarkan program ya. Mungkin too good to be true ya, mengharapkan itu. Tetapi setidaknya kita dorong partai dan capres maupun elitnya itu menjual gagasan, menjual platform ideologis, sehingga kita ditawarkan bukan sekedar gimmick, tapi juga tawaran programatik. Baik, terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi, terima kasih juga Pak Didi Rahbini sudah berbagi pandangan menganalisa soal bagaimana cawapres ini punya potensi untuk mengubah koalisi hingga nanti pada pendaftaran di KPU. Terima kasih sekali lagi Pak Didi dan juga Mas Burhan. Saudara, sesaat lagi kami akan mengajak Anda melihat kisah aktivis penyelamat bekantan di Kalimantan Selatan. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.